Guru kelas di tahun 2023 ini membuka formasi 91, kemudian guru penjelas orgas ini yang cukup banyak, yaitu 235 formasi. Baiklah sobat-sobatnya, akhirnya sekarang sudah rilis ya data final penetapan formasi P3K dan juga CPNS tahun 2023. Ya, mana di sini tertuang tentunya dalam keputusan Menteri Pendidikan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan pemerintah kabupaten kota dan juga instansi pusat. Ya, mana di sini tertera yaitu di masing-masing daerah tentunya sudah dibagikan, yaitu untuk formasi CPNS dan juga P3K di tahun 2023. Adalah untuk formasi P3K guru, kemudian formasi nakes, kemudian formasi CPNS dan juga untuk formasi P3K di bagian tenaga teknis ya. Nah, kira-kira bagaimanakah cara untuk mengecek formasi P3K 2023 di semua instansi di Indonesia? Silahkan teman-teman nanti bisa dicek di daerah masing-masing kira-kira berapakah untuk formasi yang ditetapkan oleh Kemenpan RB di tahun 2023 ini. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwasanya telah dilakukan rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2023. Selain di sana itu adalah sosialisasi terkait tentang persiapan pengadaan ASN tahun 2023. Juga disampaikan untuk penyerahan SK Menpan RB terkait tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan instansi pemerintah baik itu pusat maupun juga daerah. Dan sebagai contohnya inilah merupakan SK Pan RB untuk salah satu daerah ya, yaitu di kabupaten kota. Yang mana di sini dari Menteri Pendidikan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu keputusan Menteri Pendidikan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 546 tahun 2023 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten atau kota tahun anggaran 2023. Dan inilah untuk isi dari SK Pan RB terkait tentang penetapan kebutuhannya, itu mengingat undang-undang dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini kita ambil salah satu contoh di daerah tertentu, teman-teman, yaitu dari lampiran. Ini adalah untuk SK Pan RB semua sama ya, tiap-tiap daerah sama diberikan SK Pan RB, yaitu nomornya 546. Kemudian yang bisa membedakan untuk di daerah satu dengan daerah yang lainnya, ini adalah pada bagian lampirannya. Inilah untuk lampiran yang kesekian, adalah keputusan Menteri Pan RB nomor sekian. Ini tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan pemerintah. Ini adalah yang pertama, ini adalah di kabupaten atau kota ya. Ini adalah tepatnya pada daerah Konawe, teman-teman, yaitu di Kabupaten Konawe. Kalau misalkan kita melihat untuk formasi yang pertama, yaitu formasi P3K guru. Untuk formasi yang P3K guru di Kabupaten Konawe tahun anggaran 2023, ini adalah seperti ini. Jadi memang benar untuk di tahun 2023 ini adalah formasinya. Ini ada pada Dinas Pendidikan, teman-teman. Yang mana di sini adalah untuk jabatan. Inilah misalkan ahli pertama guru agama Buddha di tahun 2023, ini alokasi formasi P3K disediakan 2 formasi. Penempatannya ini di Dinas Pendidikan Konawe. Kemudian agama Hindu di sini adalah ada 32, kemudian guru agama Islam 134, guru agama Katolik 38, guru agama Kristen ada 100, guru bahasa Indonesia ada 4, kemudian guru bahasa Inggris ini ada 2, kemudian guru BK ini adalah formasinya ada 66, guru IPA 12, guru IPS ini ada 11. Kemudian untuk guru kelas ini cukup sedikit ya, teman. Tentunya mungkin sudah terisi semua dari P3K di tahun ini, tahun sebelumnya. Guru kelas di tahun 2023 ini membuka formasi 91, kemudian guru penjelas orgas ini yang cukup banyak, yaitu 235 formasi di Kabupaten Konawe. Kemudian guru PKN ini ada 13, kemudian guru prakarya dan kewirausahaan ini ada 17, kemudian guru seni budaya ada 47. Kemudian untuk guru TIK ini ada 79 formasi. Jadi total untuk formasi P3K guru di Kabupaten Konawe ini adalah ada 883 formasi. Dan untuk di sini unit penempatannya ini tidak secara spesifik lagi untuk ditempatkan di sekolah-sekolah tertentu ya. Jadi untuk di formasi 2023 ini adalah
formasi semuanya dikumpulkan di Dinas Pendidikan. Setelah nanti diberlakukan mekanisme seleksi baik itu penempatan maupun juga CAT, maka barulah nanti yang mendapatkan nilai tertinggi itu yang akan diberikan formasinya. Dan penempatannya di mana? Apakah di sekolah induk ataukah di non induk? Kalau misalkan di sekolah induk ada kebutuhan, maka kita akan diberikan formasinya di sana. Kalau tidak, nanti dicarikan di sekolah yang lain ya. Nah, tentunya masing-masing daerah sudah memiliki dari SK-PNRB ini. Tentunya bagaimanakah cara untuk melihatnya? Ini kita bisa menunggu nanti untuk dibagikan ya dari masing-masing Pemda. Inilah contoh untuk yang formasi P3K guru. Ini formasi P3K guru di Kabupaten Konawe tahun anggaran 2023. Kemudian untuk formasi yang lainnya, ini adalah dari formasi tenaga kesehatan, teman. Inilah untuk formasi P3K tenaga kesehatan di Kabupaten Konawe. Ini adalah untuk ahli muda dokter spesialis anak, ini satu alokasi formasinya P3K. Ini adalah kode vaskesnya. Ini penempatannya kalau P3K nakes ini langsung ditempatkan, ada unit penempatannya ya. Ini ada di RSUD Kabupaten Konawe. Kemudian ahli muda dokter spesialis bedah, dokter bedah ada 2, penempatannya di RSUD. Kemudian spesialis ortopedi, nah dan juga traumatologi, ini adalah 1, ini adalah RSUD juga. Kemudian di sini untuk formasi-formasi lainnya, ini untuk nakes penempatannya langsung sudah diberikan pada unit penempatan yang dimana nanti kita akan bertugas ketika sudah lulus seleksi. Kemudian di sini untuk formasi di administrator ini cukup banyak juga ya. Administrator ini ada 2, kemudian di masing-masing puskesmas ini dialokasikan. Kemudian di sini untuk apoteker juga ada. Kemudian di sini untuk formasi bidan. Nah ini teman, untuk bidan ini lokasi penempatannya langsung ada. Dan selanjutnya untuk tenaga kesehatan lagi, ini adalah untuk dokter gigi, kemudian epidemiologi, kemudian nutrisionis, kemudian untuk pembimbing kesehatan kerja, kemudian perawat. Nah, perawat cukup banyak juga untuk formasinya di Konawe, sehingga total untuk tenaga kesehatan yang ada di Konawe ini coba berapa nih ya jumlahnya? Banyak juga ya, ada 200 lebih. Ini 200 masih terus. Ini untuk perawat, kemudian tenaga medis. Nah, coba kita cek untuk di halaman terakhir di bagian. Nah ini untuk yang P3K tenaga kesehatan, total jumlah kebutuhan, jumlah formasi yang ditetapkan oleh Menpan RB ada 721. Nah teman-teman yang termasuk tenaga honorer nakes yang ada di daftar daerah ini dan juga yang ada di puskesmas ini, vaskes ini misalkan, ini cukup bisa bergembira ya, dikarenakan nanti kita bisa untuk ikut pendaftaran dan semoga nanti bisa lulus di sana. Sedangkan untuk yang rincian penempatan kebutuhan ASN untuk yang P3K teknis ini adalah yang seperti ini. Nah, di sini untuk tenaga teknis ini adalah dari jabatan analis kebijakan, inilah kualifikasi pendidikannya S1 hukum, alokasi 1 ini adalah di Bupati Konawe ya, di Sekda. Ini sebagai asisten pemerintahan dan Kesra. Kemudian berikutnya arsiparis ini adalah juga ada 1. Kemudian yang banyak ini ada 50. Ini adalah penyuluh pertanian. Nah, penyuluh pertanian formasinya ada 50 formasi. Ini adalah ijazah yang dipersyaratkan untuk bisa mendaftar P3K penyuluh pertanian. Untuk total yang P3K teknis ada 76 formasi. Oke, demikian, semoga bermanfaat dan semoga di daerah kita ini sudah dipublikasikan juga untuk SK-PNRB terkait tentang penetapan kebutuhan atau penetapan formasi untuk di tahun 2023 ini.